Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para sahabat, jumpa lagi bersama saya Ahmad Fatahillah di program NLP Motivasi. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghilangkan emosi negatif yang melanda diri kita sendiri. Oke, tonton terus sampai selesai setelah yang satu ini. Nah, kita lanjutkan pembahasannya tentang bagaimana caranya mengatasi emosi negatif. Begini ya, kalau saya boleh jujur, sebetulnya emosi itu tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif. Sesungguhnya emosi itu sifatnya netral. Nah, maksudnya netral itu adalah yang bisa ke positif, bisa ke negatif, tergantung situasi dan konteks yang terjadi saat itu. Misalkan begini, marah, apakah marah itu emosi negatif? Belum tentu juga. Bagaimana jika saya hina orang tua Anda, saya caci maki, pasti Anda marah. Maka kemarahan Anda tersebut bukanlah emosi negatif, melainkan emosi yang positif. Loh, kok bisa? Karena kemarahan Anda tersebut sangat dibutuhkan ketika itu. Beda lagi jika Anda memang seorang pemarah, ada masalah sedikit saja sudah marah, dan marahnya itu lama nggak bisa hilang atau nggak bisa reda. Nah, kemudian frekuensi kemarahannya juga sering. Misalkan hari ini marah, besok marah lagi, ya terus lusa marah lagi, dan seterusnya. Pokoknya hobinya marah. Nah, itu baru emosi negatif yang mana harus segera ditangani dengan tepat. Nah, oke, sekarang kita bicara masalah emosi ya. Sesungguhnya emosi itu artinya apa sih? Emosi itu kan bahasa Inggris ya, emotion, singkatan dari energy in motion, ya, energy in motion. Energi itu adalah daya. Ya, daya ini nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah bentuk. Ya. Nah, daya di dalam motion itu gerakan, energy in motion. Ya, jadi daya kita yang masuk ke dalam suatu gerakan. Misalkan kita bahagia, kita sedih, kita gundah gulana, kita bersyukur, kita marah, itu semuanya adalah emosi. Di mana semua emosi tersebut menggerakkan diri kita untuk beraktivitas. Seperti itu. Contoh begini, pernah nggak Anda ketika bekerja, Anda tidak mood, Anda tidak berselera? Apakah pekerjaan Anda bisa beres dengan baik? Tidak kan ya? Pasti pekerjaan Anda banyak yang tertunda, banyak yang nggak beres dan lain sebagainya. Itu gara-gara apa? Energi yang ada di dalam diri Anda sedang tidak bagus. Seperti itu. Dampaknya adalah Anda tidak bisa maksimal mengerjakan sesuatu pekerjaan. Nah, dan berbeda lagi jika Anda melakukan suatu pekerjaan dengan emosi yang bagus, ya, misalkan dengan rasa bahagia, maka pastinya pekerjaan yang Anda lakukan bisa maksimal. Seperti itu. Nah, jadi emosi ini kita perlukan, entah itu emosi yang positif atau emosi negatif, ya kita perlukan dengan sesuai dengan ukurannya. Ya, kita nggak berlebihan, misalkan marah. Ya, kalau terus-terusan marah ya memang nggak baik. Tetapi bukan berarti tidak boleh marah itu. Misalnya lagi sedih itu bagus juga, ya. Tapi kalau berlebihan maka menjadi emosi yang negatif. Misalnya lagi kita kecewa sama seseorang, maka bila kita sering kecewa dan tidak bisa sembuh-sembuh, maka itu termasuk emosi yang negatif. Tapi kalau kita hanya sekedar kecewa, ya karena memang ada orang yang melukai hati kita atau tidak amanah, kita kecewa, itu manusiawi, normal, ya. Dan itu masih koridor yang ya boleh-boleh saja, positif ya. Nah, masalahnya sekarang adalah apabila kita ini memiliki emosi yang negatif, misalkan tadi marah ya, marahnya itu terus menerus sampai hobinya marah, ya tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik, ya mungkin maunya dengan cara yang anarkis, misalkan dengan cara memukul atau bahkan dengan cara yang membunuh dan sebagainya. Maka emosi negatif yang semacam itu bisa diselesaikan dengan cara terapi diri, ya. Nanti terapinya akan saya sampaikan di tahap akhir ya. Nah, jadi itulah sesungguhnya emosi itu tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif, tetapi sifatnya netral, ya. Tergantung bagaimana konteks yang ada di saat itu. Kalau kita memang butuh marah, ya kita harus marah. Kalau memang kita ini harus sedih, ya harus sedih. Kalau memang kita ini harus frustasi, ya frustasi. Tetapi ya ada batasannya, ada ukurannya, tidak berlebihan, ya. Ya, dan sesuai dengan konteksnya saat itu. Nah, maka di sini tugas kita
Kita harus menjadi pribadi yang dewasa agar bisa mengontrol diri kita, ya, mengendalikan diri kita agar emosi-emosi yang kita luapkan tersebut sesuai dengan koridornya, sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan. Namun jika berlebihan, maka harus ditangani dengan tepat, gitu. Nah, jadi kita ini harus menerima semua emosi kita, entah itu emosi yang katakanlah emosi baik atau emosi yang buruk. Misalnya marah, sedih, ya, itu harus kita terima. Kalau kita memang sedang marah, ya marah saja, kita terima. Kenapa? Karena marah itu bagian dari diri kita butuhkan saat itu. Kalau kita sedih misalkan, ya kita harus menerima kesedihan kita itu, jangan melawan, jangan ditolak, ya. Kenapa? Karena memang sedih yang kita butuhkan saat itu. Ya, misalnya ada orang tua Anda meninggal dunia misalkan, atau sahabat dekat Anda meninggal dunia, apakah tidak boleh sedih? Ya. Nah, jadi sedih saat itu, ya, jangan dianggap sebagai emosi negatif, tetapi itu emosi yang positif. Begitu pula kalau marah, ya, terkadang kita harus marah kalau memang diri kita ini dihina oleh orang, ya kita harus marah, gak boleh diam saja. Maka kemarahan kita saat itu adalah emosi yang positif, seperti itu harus kita terima dengan baik, ya. Nah, yang jadi masalah adalah kita ini melawan emosi, ya katakanlah marah, sedih atau kecewa dan sebagainya. Kita lawan, kita tolak emosi itu justru yang tindakan yang salah, ya. Misalnya begini, saat kita marah, dalam hati bilang jangan marah, atau saat sedih ada dalam hati kita ada perintah jangan sedih, itu justru melawan kodrat kita sebagai manusia, ya. Kenapa? Karena manusia itu yang normalnya punya emosi, ya harus diekspresikan, mungkin ya menangis atau sampai mau marah gitu. Nah, semua itu adalah emosional manusia yang wajar-wajar saja, tidak bisa kita lawan, tidak bisa kita hilangkan, hanya bisa diekspresikan dan disalurkan dengan tepat, seperti itu. Nah, makanya emosi kita apapun itu, entah yang katanya negatif atau yang katanya positif, ya kita harus menerimanya dengan baik di saat dia muncul, seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi masalahnya adalah apabila kita ini, ya, memiliki emosi yang meluap-meluap, ya misalkan emosi marah yang terus-menerus atau sedih yang terus-menerus dan gak bisa hilang, maka itu baru dikatakan emosi yang negatif dan harus segera ditangani dengan tepat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengatasi emosi negatif yang seperti itu? Caranya adalah dengan teknik disosiasi. Bagaimana teknik disosiasi itu? Begini. Nanti silakan Anda praktekkan, ya. Pastikan Anda sudah berada di rumah. Kalau sekarang sedang menyetir jangan dilakukan, tapi Anda pastikan dulu sudah ada di rumah dalam kondisi yang nyaman. Kalau saat ini Anda sudah berada di rumah, silakan langsung coba saja cara ini. Oke. Caranya begini. Pertama kali Anda harus mengambil nafas yang panjang dari hidung, kemudian tahan di perut atau di dada, terus kemudian hembuskan lewat mulut. Seperti ini. Sebanyak minimal 3 kali atau 5 kali sudah bagus. Oke. Setelah itu cobalah Anda membuat tenang pikiran dan tubuh Anda setenang mungkin, rileks. Oke. Setelah itu Anda harus bayangkan diri Anda sendiri yang sedang marah. Anda bayangkan diri Anda sedang marah berada di depan diri Anda saat ini. Nah, diri Anda yang saat ini jangan ikutan marah, jangan, ya. Jangan terbawa emosi, tapi lihat saja diri Anda, ya, itu sedang marah. Ya, bayangkan diri Anda di depan Anda, ya, diri Anda, versi diri Anda yang sedang marah, seperti itu. Ya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan berikutnya? Anda bayangkan dan rasakan diri Anda yang marah tadi itu menjauh, ya, semakin menjauh. Berikutnya juga dengan suaranya semakin mengecil, seperti itu. Semakin menjauh, semakin kecil, ya. Berikutnya dengan suaranya pula juga semakin mengecil dan sampai tidak terdengar sama sekali, ya. Terus Anda bayangkan semacam itu sampai bayangannya mengecil, sangat kecil, sangat jauh, sampai satu titik. Nah, seperti itu. Sambil membawa kemarahan Anda. Oke, paham maksud saya, ya? Kalau kurang jelas saya ulangi lagi. Anda duduk saja seperti ini, kemudian di depan sini bayangkan diri Anda sedang marah-marah, atau sedang sedih, atau sedang kecewa, atau sedang apalah emosi negatif yang berlebihan. Anda yang duduk harus netral, tidak boleh ikutan terbawa emosi. Oke,
Siap ya? Nah, kemudian Anda bayangkan versi Anda yang marah tadi itu semakin menjauh, sambil membawa kemarahan Anda yang semakin meredup. Semakin jauh bayangannya, semakin meredup kemarahannya. Semakin jauh sampai tidak terlihat, ya. Begitu pula dengan kemarahannya juga semakin hilang. Ya, seiring dengan menghilangnya bayangan kemarahan Anda tadi, maka perasaan emosi Anda, marah Anda juga akan ikut menghilang. Seperti itu. Nah, lakukan cara ini berkali-kali. Ya, setelah selesai lakukan lagi, ya minimal ya 4 kali lah. Nah, biasanya setelah 1 kali percobaan sudah ada perasaan lebih lega. Ya, intensitas kemarahannya atau intensitas emosi negatifnya sudah menurun. Seperti itu. Anda lakukan lagi yang kedua, seperti itu. Terus lakukan lagi sampai emosi Anda atau perasaan negatif Anda itu betul-betul reda. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, ya seringnya percobaan pertama itu sudah menurun intensitasnya. Percobaan kedua lebih menurun lagi. Bahkan percobaan ketiga saya sudah tidak merasakan marah. Saya nggak bisa membayangkan diri saya lagi marah. Begitu. Nah, coba ini Anda lakukan, insya Allah efektif ya. Yang jelas Anda harus melakukannya tidak hanya sekali, tapi minimal ya 3 kali sampai 4 kali. Oke? Nah, silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Nanti kalau ada hasilnya, maka silakan tulis di kolom komentar. Oke? Nah, ini dulu yang bisa saya sharingkan. Semoga membawa manfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa untuk subscribe sekarang juga ya. Dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda supaya bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.